Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rika Amanita, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 53, Kelompok 4. Penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang mind mapping, etika publik, dan komitmen mutu. Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Etika publik. Berikut ini adalah mind mapping dari etika publik. Definisi: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik. Definisi kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kode etik ASN terdiri dari melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai dasar etika publik. Nilai dasar etika publik terdiri dari jujur dalam memberikan informasi, bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Dimensi etika publik terbagi atas 3, yaitu yang pertama, kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknik karena harus mampu mengidentifikasi masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur adalah sebagai berikut: akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik.
pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Tuntutan etika publik. Tuntutan etika publik terbagi dua. Yang pertama, pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, tapi juga kompetensi etika. Yang kedua, profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar bagi pejabat publik. Oleh karena itu, harus dianut prinsip the right man on the right job, menempatkan orang yang tepat pada posisinya sesuai dengan kemampuannya. Perilaku pejabat. Perilaku pejabat. Sebagian besar pejabat publik baik di pusat maupun di daerah masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Loyalitas hanya diartikan sebatas menyenangkan pimpinan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Berupa, yang pertama, dari penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan jabatan publik dipandang sebagai amanah. Komitmen mutu. Definisi: komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi kepada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap barang atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Dalam menjaga komitmen mutu dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu tujuan, peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan. Untuk menilai suatu mutu dari pelayanan dapat dilakukan dengan 10 indikator, yaitu nyata atau berwujud, keandalan, cepat tanggap, kompetisi, kemudahan, keramahan, komunikasi, kepercayaan, keamanan, dan pemahaman pelanggan. Untuk melaksanakan komitmen mutu dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama PDCA atau Plan, Do, Check, and Act, dan yang kedua inovatif dan kreatif. Nilai dasar komitmen mutu terdiri dari efektif, yaitu upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efisien, yaitu upaya meningkatkan ketepatan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Inovatif, upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Mutu, yaitu upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Adaptif, yaitu upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Responsif, membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Perbaikan, secara berkelanjutan, upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya.